Ini sangat sadis, Mbak. Saya diberi ilmu oleh Allah, Mbak. Secara fisik langsung sama dohirnya bisa menembus tembok, Mbak. Dan bisa berjalan di atas air. Dan bisa melangkah di atasnya atap rumah, Mbak. Bukannya saya pamer. Karena saya itu bertekad tidak akan kembali ke jalan itu, Mbak. Yang syariatnya itu saya bisa menyembuhkan orang lumpuh, utawi sakit, utawi orang kesurupan, Mbah, atas izin Allah. Saya tak gelar, tak gulung, Mbah. Akhirnya saya sadar, Mbah, secara dunia terakot bab masalah pengilmuan, baik mustika ataupun gaman, baik amalan, bahkan saya kasihkan sama orang lain yang biasa sabab, Mbah. Setelah kita mengenal YouTube-nya Abah sampai dihadirkan sama Allah di tempat ini, kita bertemu sampai kita bersalaman, seakan-akan saya dihujani, Bah. Hati saya terasa sejuk. Dan setelah saya melakukan apa yang telah diajarkan oleh Abah, masalah kholwat, apa ya, saya nggak bisa diceritakan, ya, karena di luar nalar, ibarat orang pasrah. Ya seperti itu, bila kula nunut sama jenengan mawon, Bah. Ya kemudian kesini saya tidak bisa diceritakan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Siapapun kita, apapun status kita, Bapak Ibu, tidak bisa mengingkari bahwasannya mewahnya dunia itu pasti menyenangkan. Leres nggih? Sampai-sampai pernah kami itu mengijazahkan tentang Ar-Rahman, tentang basmalah, supaya sukses dunia jenengan. Tapi itu tidak akan pernah menjadi penghalang hati jenengan kali kula, manakala panjenengan itu mengutamakan, selalu memperhatikan hubungan langsung hati pada Allah. Dan hal itu akan menjadikan satu kemudorotan terhadap jenengan manakala jenengan ini hati tidak mempunyai tali langsung hubungan pada Allah. Rasulullah pun tidak melarang umatnya untuk sukses dunia. Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya, urusan bagian dunia itu jangan kau tinggalkan, tapi sebatas dohiriyah saja. Urusan hati, urusan ruhaniyah sampean kali kula wajib langsung berhadapan terhadap Allah. Inilah yang kumaksud, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun kebanyakan mereka jikalau sudah hatinya terbuai dengan kenikmatan dunia itu, mereka kebanyakan lalai pada Allah. Inilah alasannya mengapa demikian, karena mereka mencampakkan alias tidak mau bertemu terhadap Allah. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsara Pak
bagi ruh kita tatkala di dunia ini mendustai alias tidak mau bertemu Allah dikarenakan selalu senang bertemu kemewahan dunia. Wis niki wasiat, niki pitutur tidak hanya untuk jenengan tapi juga datang kula saya pribadi. Ini pitutur tidak hanya untuk kita sebagai sami'in, tapi itu juga pitutur untuk terhadap saya khususnya. Jangan sampai hati ini terbuai dengan semuanya sehingga hati lalai terhadap Allah. Ingat, Allah sudah katakan alhaakumut takatsur, jikalau hatimu terus-menerus berbangga diri dengan kemewahan dunia, jangan harap bisa bertemu Allah. Justru itulah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah. Hatta zurtumul maqabir, keadaan ini sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga jenengan, kita semua dan anak keturunan kita Allah reksa, Allah golongkan terhadap golongan yang tidak seperti ini. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin keleresan, malam hari ini kita memperingati salah satu sahabat kita yang meninggalkan kita dalam bentuk kematian syariat 40 hari nggih, 40 hari. Didoakan atau tidak didoakan, jikalau waktu di dunia sudah sering melewati sirotol mustaqim secara hakikat, ya sudah nyampe. Didoakan atau tidak didoakan, jikalau waktu di dunia sudah sering melewati sirotol mustaqim secara hakikat, mesti nyampe. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jikalau waktu di dunia sering sampean kali kula secara ruhaniyah bertemu terhadap Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal menjemput kita secara syariat, malaikat iku padha dawuh, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jadi malaikat dawuh iku disuruh Allah dawuh. Kat dawuh sing kados pundi? Udkhuluha bisalamin aminin. Iku dawuhe. Rupane dawuh udkhuluha do mlebu sira kabeh ha ing rahmat. Mboten cak rahmat lho nggih. Mboten Bu Rahmat. Rahmat maksudi pertemuan dateng Gusti Allah. Bisalamin aminin, tanpa ada penghalang atau kesulitan dalam perjalanan itu. Laksana jenengan ini berhubung mripat netro loro iki mboten wuta bar ngaji kundur ya mboten mungkin gak tugi griya. Artinya mesti bisa sampai ke rumah, gak usah ditonton, gak usah. Karena posisi mripate jasad ini tidak buta, sama. Ruhaniyah juga begitu.
tanda kalau meripat atine ruhaniyah ini tidak buta di dunia, bagaimana toh Pak? Sederhana. Tatkala jenengan ngibadah apapun, kok yo hati sampean itu muncul keimanan, mohon maaf, minimal, iki minimal. Rasa yen ngibadah iki bisanya terjadi sumber datangnya dari Allah. Niki minimal paling rendah pertemuan terhadap Allah itu nyawang Allah di balik kaca. Kados kula kaca mripatan. Kaca niki lak penghalang nih. Penghalang antara mripat kula kalih jenengan ndel ngeten. Tapi kok kula ketok minimal. Artine apa? Fa illam takun taroh. Apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, dalam hatimu ada rasa selalu dilayani, dilihat, digerakkan dening Gusti Allah. Loh, inilah maksudnya. Di dalam hati ada satu keimanan, ada satu rasa bahwasanya segala hal apa yang muncul dalam diri kita itu atas dasar dilayani oleh Allah. Minimal di situ. Inilah yang kami sebut panjenengan iki roh berjalan di dalam sirotol mustaqim. Dibuka di dalam surat Maryam ayat 35. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Makanya wong Jawa dulu itu, mbah-mbah kita itu dawuh, kalau sirotol mustaqimu seperti rambut tadi. Itu saking susai, wangel, sulit. Bagaimana tidak sulit? Lah wong pengertian sirotol mustaqim tidak dijelentrehkan, tidak dijabarkan. Tidak dijabarkan juga tentang masalah meripat ati ainul basiroh masih buta. Tidak. Jadi nggih mboten saged. Lah, untuk zaman saat ini sudah waktunya tentang dinut tauhid, dinul haq digelar secara umum. Wis para alim ulama ora usah wedi jenengan. Yang Allah amanahkan di dalam hati jenengan tentang risalah dinut tauhid, yang ini hak wallahi disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beratus-ratus abad telah terkesan ditutup-tutupi. Untuk zaman ini gak usah takut. Para masayih, sampaikanlah itu. Sampaikan. Karena umat kita sudah rindu, sudah berpuluh tahun mencari kefahaman untuk menuju bertemu terhadap Allah itu. Bapak Ibu, ini saran saya, gak usah takut. Saudara saya yang tergabung di dalam para mursyid, ora usah wedi. Sampaikanlah terhadap jamaah jenengan supaya beliau-beliau ketika suluk bisa sampai wusul lekas kepadanya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang tergabung di dalam jam'iyah thariqah muktabaroh ini sudah tua-tua Pak. Umurnya sudah minggli. Tahu minggli nggih? Pun meh sudah mendekati hari kepastian, yaitu kematian. Kita sebagai mursyid harus rasional.
punya inovasi pemikiran ke depan yang lebih jernih. Bagaimana orang-orang yang menjadi pengikut panjenengan ini tidak terperosok selalu di dalam kepentingan nafsu. Waktu ngibadah lebih-lebih. Kita harus mikir, siapa yang bertanggung jawab itu nanti? Bisakah kita menolong orang lain sementara kita tidak bisa menolong diri kita? Enggak mungkin. Bisakah kita orang yang buta bisa menuntun orang buta lain? Enggak mungkin. Untuk menuju satu tujuan, enggak mungkin, Pak. Bisakah kita masih buta pada Allah? Kita masih ngaku-ngaku semua milikku, semua aku yang melakukan. Kita dikatakan orang yang bisa menolong orang untuk menuju pada Allah. Itu namanya mohal. Enggak bisa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jalan untuk bisa bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus melewati sirotol mustaqim. Untuk bisa melewati sirotol mustaqim ada beberapa syarat. Miturut surat Maryam ayat 36 yang paling pokok adalah di dalam kalimah fa'buduh. Nek coro diartikan pondok ngoten, nyembao madepo sira kabeh hu ing Allah. Boten cukup Pak itu Pak. Kita harus mengetahui secara pandangan hakikat bagaimana. Sebab kalau pandangan syariat berarti perilaku jasmaniah. Padahal jasmaniah jenengan kali kula asal dari saripati tanah kembali ke tanah. Lah ruh ini Pak dari Allah kembali ke Allah. Wa inna ilahi rajiun. Ini yang harus dan lebih penting yang harus kita ngerti ini. Yang harus jenengan kali kula ketahui. Bagaimana fa'buduh itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, syaratnya kita bisa melewati sirotol mustaqim, bisa sampai ke rahmatnya adalah, mohon maaf. Kalau ini sering kami sampaikan, karena ini saya anggap hal yang paling penting yang harus kami wasiatkan. Matane roh itu harus tidak buta. Saya ulang. Pertama, mata hati tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dengan Allah. Apa penghalangnya hati kita pada Allah? Yaitu ta'thirud dunya. Pengaruh-pengaruh makhluk sing bangsa dohir dan batin. Inilah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah. Kesenangane hawa nafsu. Ringkese. Ditanamkanlah di dalam hati jenengan kali kula oleh nafsu untuk ngaku-ngaku. Satu contoh. Kita makhluk asalnya tidak ada, adanya diadakan oleh yang ada, lalu nafsu itu menggunakan kesempatan ini untuk kita hati ngaku-ngaku kalau kita ada. Bingung? Saya ulang.
asal kita tidak ada. Adanya kita secara syariat sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nafsu membuat kesempatan adanya hal ini untuk mendorong hati kita kalau kita merasa ada. Kalau kita sudah terjebak di dalam merasa ada, belakrak Pak. Apa belakrak? Melober. Ngaku ini, ngaku itu, dan lain sebagainya. Udah. Inilah yang Allah maksud dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati kita itu ada sebuah penyakit atau penghalang. Dan penyakit itu tidak bisa sembuh, malah bertambah banyak. Gini. Tambah kandel Pak, tambah tebal tutup. Iki mang keliru kudunge bojo kula. Nggawa serban baudak wis gak nguas-nguasi, keliru kudunge. Rapopo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah terus solusinya bagaimana? Sebab Allah katakan dalam satu pertanyaan, sampai kapan kita seperti ini? Solusinya jikalau jenengan ini pengen betul-betul meripate ati iku tidak buta alias penghalangnya hilang, ringkes aja saya katakan. Seringlah hatimu berzikir nafi itsbat. Iki nek cara bicara thariqah lho ya. Tapi gak dijelentrehno ning thariqah nafi isbat iku sing bagaimana? Iki kesusahan akhiri. Yaiku dzikir yang dilakukan untuk membersihkan pengakuan-pengakuan kalau diri kita itu ada. Saya ulang. Nafi itu adalah dzikir yang dilakukan untuk membersihkan atas pengakuan-pengakuan kalau diri kita itu ada. Praktek yuk nopo Kang. Ngeten. Sederhana. Segala apapun Bapak Ibu, keadaan yang Allah hadapkan pada kita, apapun keadaan, tolong. Tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Kalau kau tidak bisa berzikir, ingat pada Tuhanmu, pada Allah. Dengan berdiri, duduklah. Gak bisa duduk dengan berbaring. Tolong. Apapun keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita, hati harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di situ. Sebab Syekh Ibnu Athaillah sampun dawuh fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Niki sarah senes matani makalah tapi sarah. Artinya apa? Di dalam setiap makhluk termasuk keadaan itu makhluk. Khafiyun, di situ ada sesuatu yang halus, yang lebih halus dari air, lebih halus dari angin.
lebih halus dari bau. Hayun, yang dimaksud sesuatu yang halus adalah hidup. Yang dimaksud hidup, wahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah yang dalam Al-Quran Allah sebutkan laisa kamislihi syai'un. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah, okelah kita sebut hidup. Hanya hidup itulah sebagai aktor, sebagai sang yang berperan, bukan kita, bukan makhluk itu, bukan keadaan itu. Ini cara yang spesifik, cara cepat jenengan itu melepas tutupnya hati. Kapan itu dilakukan? Kalau kita mengacu dalam surah Al-Ahzab, fasabbih, bersihkan semuanya itu, bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Ini Pak Bu, cara yang lebih cepat dan cara yang lebih mengena untuk menghilangkan tutupnya hati. Sebab mohon maaf, secara lahir kalau orang yang buta mata dohirnya ini, pasti dia tidak akan pernah bisa melihat indahnya dunia. Tak ngoten nggih? Wujude garwaku sing piye yo ora ngerti. Wujude anakku sing kepriben yo ora ngerti. Mohon maaf. Wujude indahnya dunia itu bagaimana? Yo tidak ngerti. Ini persoalan kalau buta fisik ini. Yang ada di situ hanyalah kegelapan. Apakah tidak lebih ekstrim, lebih dahsyat butanya mata hati daripada butanya mata dohir? Lebih ekstrim butanya mata hati. Sebab ingat, sifat jamalnya Allah, indahnya Allah itu pasti akan mengalahkan indahnya alam dunia. Barang siapa yang sudah melihat keindahan Allah, pasti keindahan alam dunia saat itu juga langsung sirna. Barang siapa yang bisa melihat alam akhirat, mereka pasti saat itu juga mencampakkan indahnya alam dunia. Terus bagaimana caranya untuk memandang alam akhirat saat di dunia ini? Rasulullah sampun memberikan pesan dan teladan terhadap kita melalui firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanah beliau? Liman kana yarjullaha. Bagi orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu terhadap Allah, rahmat ini, otomatis dia terlebih dahulu wajib melepaskan, menghilangkan tutupnya mata hati. Sebab kalau ini sudah terlepas, wal yaumal akhirata, dia akan bisa memandang alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan itu tidak bisa lepas dari persoalan zikir sebanyak-banyak. Titik sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang orang kalau hatinya dipenuhi kerinduan untuk bertemu Allah, itu awal yang Rasulullah maksud, awal Rasulullah katakan
di dalam teladan ini keinginan untuk bertemu Allah. Pak, Bu, boten mudah, Pak. Menciptakan, mengeluarkan hati rindu ketemu Allah itu tidak mudah. Sebab di dalam kitab Thariqatus Sirri ila Ma'rifatillah itu kami sampaikan hanya orang-orang yang hatinya dipilih oleh Allah. Saya ulang. Orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah adalah orang-orang yang hanya dipilih oleh Allah. Jawabannya itu ada di surah Az-Zumar ayat 18. Cirinya orang bagaimana? Yastami'unal qaula. Ketika beliau mendengarkan risalah yang Rasulullah sampaikan di jalur dinu tauhid, di dalam hati ngerespon, Pak. Oh, ini yang ku cari-cari selama ini. Lalu fayat tabi'una aksanahu. Lalu mereka itu menjalankan, mempraktekkan apa yang beliau dengarkan dari hasil sebuah keimanan. Inilah, Pak, yang ku maksud ilmu amal istiqomah. Itulah orang yang dipilih Allah. Sebab mohon maaf, kebanyakan hati kita sebagai manusia ketika sudah jatuh di dalam cengkeraman hawa nafsu lewat syahwatu dunia, susah untuk lepas, Pak. Susah. Estu susah. Kata Rasulullah, inilah yang dimaksud jihadul akbar. Besok umatku akan mengalami satu peperangan yang maha dahsyat, yaitu memerangi nafsu di dalam dirinya masing-masing. Pundi nafsu? Yaiku mau lho ning ati masih ada pengakuan. Aku makhluk. Yang ini, yang itu, itulah nafsu. Makanya tadi saya katakan, sholat kita masih dalam kepentingan nafsu. Secara fisik, manakala hati kita masih merasa kalau kita yang bisa melakukan sholat. Ini sudah nafsu, sudah. Nafsu. Dan ini tidak akan ternilai di mata Allah. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Tolong ini dijaga. Hubitot batal, ai batolat, batal di mata Allah. Mohon maaf saya tidak berniat ureh-ureh loh, betul nggih? Tidak, sampean harus paham maksud saya. Bukan berarti saya melarang Anda untuk melakukan sholat secara syar'i, indah, sampean harus paham. Justru jagalah dan tingkatkan mutu bagaimana Anda beribadah itu. Bukan maksudnya kau tinggalkan. Enggak. Tadi saya katakan, percuma. Kita setiap saat dan waktu jungkar-jungkir di mata Allah loh nih. Bukan di mata manusia. Di mata Allah tidak ternilai. Ingat ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat, setelah Rasulullah memberikan satu pernyataan, mahuwa al-muflisu. Wahai sahabat, siapa ya yang dikatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi saat di akhirat itu? Banyak sahabat yang dijawab secara syariat dunia. Salah semuanya. Ada yang mengatakan orang bangkrut itu ya Rasulullah, jualan enggak payu-payu, dagangane bosok. Salah. Ada ya Rasul, orang jualan laris, tapi pada akhirnya uangnya gak barokah, entek digondol tuyul misalnya. Sudah enggak ada. Semuanya Rasulullah mengatakan salah. Yang benar adalah itulah mereka saat di dunia dia tekun
tekun beribadah. Tekun ibadah apapun, tekun. Mulai sholate, hajine tiap tahun. Dia dermawan terhadap fakir miskin tiap tahun. Tapi kata Rasul, masih banyak orang yang disakiti pada waktu saat di dunia. Belum sempat dia melunasi atau minta maaf. Itu mah sanepan. Artine opo? Ati sampean kali kula niki waktu ibadah apapun itu lepas dari zikir terhadap Allah. Hanya itu. Itu Pak. Zikir yang kami maksud adalah sadar kalau ini bukan ibadah kita, bukan sholat kita, bukan zakat kita, bukan puasa haji kita, bukan. Semua itu milik Allah. Tidak sadar. Padahal sudah dikatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Milik Allah. Milik Allah. Rebil ngalamina. Sipate Allah sing nguasai ngalam kabeh. Ngalam sing dimaksud ngalam sholat, ngalam ibadah murni atau tidak murni. Inilah ngalam keadaan. Kita itu ngaku-ngaku keadaan kita. Makanya saya kata percuma di mata Allah tak ternilai. Tuas bungkuk. Geger tuas bungkuk. Apa mriki bungkuk? Bengkong niki lho Pak. Lungguh tuas keju, tuas kesel, wiritan tuas kesel. Moco sholawat, moco Quran, tuas kesel. Tapi di mata Allah tak ternilai. Inilah laksana umpama saya bagaikan seorang yang mengukir di atas air. Pundi wujudi ukirane? Hilang langsung. Gak ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama tadi jenengan untuk menghilangkan tutupi hati supaya bisa dengan benar berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim. Hanyalah Anda untuk senantiasa sadar dan berzikir. Kedua, bagaimana cara kita bisa lolos untuk melewati Shiratal Mustaqim di dunia ini? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang terpenting. Supaya jenengan lekas tinggalkan Shiratal Mustaqim ini. Lekas sampai cek mboten mlaku di tempat ae. Biar sudah lepas Shiratal Mustaqim, biar bertemu rahmat. Apa? Mohon maaf nggih jikalau ini bertentangan dengan hukum syariat, tetap tak sampai no. Rasulullah dawuh di dalam surah Allah dawuh di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Dan ini juga disampaikan Rasulullah. Anda percaya atau tidak terserah. Saya gak butuh Anda percaya atau tidak. Enggak. Saya cuma menyampaikan. Urusan percaya dan tidak urusan masing-masing. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Termasuk juga terhadapmu. Kecuali olehnya saya utus harus menyampaikan inti daripada ilmu tauhid
yaitu dzikir la ilaha illa ana. Mohon maaf jikalau ini bertentangan, masih belum bisa diterima oleh saudara saya yang ada di golongan am. Mohon maaf, tetap sebelum saya meninggal pasti ini kami sampaikan, walaupun pahit kurasa. Artinya apa? Ketika saat hatimu sudah meniadakan keadaan atau makhluk termasuk dirimu yang melakukan, disitulah dengan sendirinya akan muncul akunya Allah. Ini tidak bisa direkayasa. Artinya apa? Jikalau keakuan makhluk itu masih ada di dalam hati kita, gak mungkin akan muncul keakuan Allah. Saya ulang, biar kita tidak harus terus-menerus berjalan di Shirathul Mustaqim saja, biar sudah lepas, artinya kita sudah sampai pada titik klimaks, yaitu pertemuan terhadap Allah, maka fanakanlah semua masiwallah termasuk diri kita dalam hal apapun. Ini kunci yang terakhir. Sebab jikalau jenengan tidak melakukan ini, maka jangan harap kita itu sudah selesai menjalankan Shirathul Mustaqim. Gak mungkin. Urusan Shirathul Mustaqim itu diletakkan Allah di dalam ibadah murni atau tidak murni, urusan Allah. Artinya ketika jenengan menghadap kepada Allah dan bertemu, ketika saat itu terjadi di luar aktivitas ibadah murni, itu mah urusane Gusti Allah. Sampak-sampak Rasulullah diberikan Allah cara yang termudah. Di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, pagi sampai sore hatimu terus berzikirlah. Artinya meniadakan dirimu sendiri Muhammad. Begitu juga dengan malam. Berarti ketika saat sampai longgar, waktunya tidak ada kesibukan urusan apapun, gunakan hati ini selalu untuk memandang wajah Allah di dalam diri Anda masing-masing. Tentunya ini harus kau lakukan dengan menafikan diri panjenengan, baru muncul isbat menetapkan akunya Allah. Barulah di situ klimaknya lagu pertemuan. Inilah yang kita harapkan, bertemu terhadap Allah. Di tengah saat jenengan nyekel gitar bertemu Allah, monggo urusanku ritme melodine keliru, urusan buri. Sing penting menafikan Anda ketika saat jenengan dihadapkan Allah kondisi apa. Pun masuk dalam sesi tanya jawab, monggo barangkali dipandu kalih panitia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan saya Miti, Bah. Wiji. Miti. Mitni. Saya dijadikan ngaku-ngaku hamba Allah, Bah. Nggih. Syariatnya, saya ini dari Tegal. Nggih. Syariatnya ini saya dijadikan sebagai pengurus utawi juru kunci makam, Bah. Ini sangat sadis, Bah. Lah singkat cerita, saya dikasih wejangan seperti khodam yang di makam itu, kulub. Saya ini rumahnya tolong dibersihkan, ntar saya kasih kamu ilmu. Tapi bukan ilmu mantra, Bah. Ilmunya satu,
kamu jangan mengganggu orang yang sudah bersuami istri, satu bah. Yang kedua, kamu jangan mengganggu perjalanan rezeki orang lain. Yang dikatakan ilmu torekot itu pertarungannya santet ataupun lebon bah. Yang ketiga, kamu jangan melakukan ilmu kekebalan. Tiga bah. Lah tujuan apakah orang yang sudah bermakrifat wujud goibnya tidak bisa diistimewakan oleh Sang Maha Kuasa atau tidak, satu bah. Dan yang kedua, saya diberi ilmu oleh Allah bah, secara fisik langsung sama dohirnya bisa menembus tembok bah, dan bisa berjalan di atas air, dan bisa melangkah di atasnya atap rumah bah. Tapi setelah saya minta cara bahasa sama wali, ya wali, coba saya ingin dibuktikan di hadapan secara manusiawi. Oh bahasanya jangan, ilmu itu nggak usah dipamerkan, tapi untuk diperjalankan. Dan di akhir kemudian bah, bukannya saya pamer, karena saya istilahnya memamerkan, karena saya itu bertekad tidak akan kembali ke jalan itu bah. Yang syariatnya itu saya bisa menyembuhkan orang lumpuh, utawi sakit, utawi orang kesurupan bah, atas izin Allah. Dan merasa dia ditolong, ada yang ngasih uang ratusan juta sampai rumah bah, karena itu fatal. Tapi wali itu, kulub, kamu jangan berkemilikan, udah yang penting kamu hidup bersama saya, tidak akan kurang sandang kelawan pangan bah. Seperti itu bah. Malah ada perombakan makam Mbah Kramat Muarjo di pinggir pesisir, orang-orang pada nyumbang bah. Dan ada wujud, langsung wujud bah, wujud dua orang pakai surban, ada tangan ada kaki, tapi nggak ada wajah. Pesennya dia bilang pesen langsung bah, jangan kau ambil hak orang lain walaupun rupiahnya 2000. Itu yang kedua bah. Dan yang ketiga, saya tarik, saya ulur, saya tarik, saya ulur. Saya disuruh puasa selama 3 hari, 3 tahun tidak istirahat bah. Terus kalau tidur habis sholat subuh, tidur kadang bangun jam 8 jam siang sampai siang lagi. Setelah saya membuka YouTube, saya melihat YouTube-nya Abah. Satu kali penasaran, kok ada kata-kata beat itu apa ya? Saya ketik beat Gus Muklason. Oh, saya 3 hari HP tidak istirahat bah, sampai panas. Lah di situ saya duduk bah, duduk seperti ngimpi. Abah datang, kalau kamu ikut aku, kamu belajarlah gila. Dan kalau kamu ikut aku, kamu harus terlanjang. Saya tak gelar tak gulung bah. Akhirnya saya sadar bah, secara dunia terakot bab masalah pengilmuan, baik mustika ataupun gaman, baik amalan, bahkan saya kasihkan sama orang lain yang biasa sabab bah. Bahkan orang itu saya kasih uang. Dan disinilah terjadinya setelah kita mengenal YouTube-nya Abah sampai dihadirkan sama Allah di tempat ini, kita bertemu sampai kita bersalaman, seakan-akan saya dihujani bah. Hati saya terasa sejuk. Dan setelah saya melakukan apa yang telah diajarkan oleh Abah, masalah kholwat, apa ya, saya nggak bisa diceritakan, ya, karena di luar nalar, ibarat orang pasrah, ya seperti itu. Bila kula nunut sama jenengan mawon bah, ya kemudian kesini saya tidak bisa diceritakan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon jabarannya bah. Apakah orang yang sudah bermakrifat jiwanya ataupun ruhnya tidak bisa diwujudkan untuk bisa menolong syariatnya sesama wujud manusia yang ada di sini bah? Kenapa saya membicarakan? Karena saya tidak ingin kembali ke jalan itu lagi bah. Ternyata kita tidak punya daya upaya dan kekuatan apa-apa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekasih Allah itu yang Allah
tetapkan di dalam kasafnya. Artinya apa? Ada kekasih Allah itu yang Allah bonusi tentang ahlil kasaf. Sing sampean ceritakan mang termasuk nambani orang, termasuk berjalan di atas air dan lain sebagainya. Dan juga ada kekasih Allah itu yang kebalikannya. Tidak dibonusi Allah di dalam tentang masalah karomah atau perkara yang ada kaitannya dengan alam mukasafah. Dari pertanyaan apakah bisa diwujudkan seperti pada umumnya? Jawabannya jikalau Allah meletakkan si A sebagai kekasih Allah itu kebonusan tentang masalah kasaf, maka kekasafan itu tidak menjadikan penghalang hatinya pada Allah. Sekarang kekasafan di dalam alam muhadharah. Contoh, jenengan mohon maaf Bu nggih, istrinya tidak satu seperti Rasulullah, bahkan sampai ada 4. Itu kekasafan, kekaromaan di dalam alam muhadharah, tapi tidak menjadikan penghalang hati beliau pada Allah. 2. Kekasafan anak sampean itu kuwatah ora kenek dihitung saking akeh ngoten. Terus anake ya wis ngono pinter-pinter manut-manut. Dan juga ada anak sing belunat. Belunat itu mokong. Mokong itu apa? Menentang. Dan itu tidak bisa menjadikan penghalang hati panjenengan pada Allah. Oke, mari garwa anak kona tiril mungkontoroh dunya brono. Mewah, jabatan punya, masalah apapun punya. Tapi itu tidak menjadikan penghalang. Nah, mengapa Allah bersikap demikian? Karena miturut hitung-hitungan Allah terhadap si A ini dengan adanya kemewahan, kekaroman di dalam alam muhadharah atau alam mukasafah tidak menjadikan penghalangnya beliau. 1. 2. Ada kekasih Allah yang sebaliknya. Wis melarat, gak tahu ono enak, ya toh. Rabio gak oleh-oleh. Kene seneng kono gak seneng. Jebule kono seneng kene gak seneng. Gak ketemu. Bahkan anak pun gak punya, apapun gak punya. Intinya wis gak punya keahlian apapun di dunia ini. Loh, mengapa Allah bersikap seperti ini? Karena miturut hitung-hitungan Allah jikalau si B dikasih seperti si A, maka terhalanglah. Sehingga sengaja Allah tidak hadirkan karomah itu tadi. Tidak Allah hadirkan. Oleh sebab itu bagi panjenengan kalih kula yang memang kelompoknya kelompok yang kedua, matur suwuna. Mangan ra tau enak. Sing wis keluarga ya gitu, golek sandang pangan angel, matur suwuna. Terima kasihlah pada Allah karena menurut hitung-hitungan Allah itu adalah supaya tidak jenengan kali kula terhijabi, terhalang oleh sesuatu ini. Beda Pak dengan nafsu kita, pinginnya enak-enak seperti si A. Nafsu lo mendorong di situ. Tapi Gusti Allah sengaja memang mengkondisikan si B dengan keadaan dohir yang tiada ada apa-apanya. Bahkan karomah nyebul wong mawon mboten saged waras, ya toh, malah tambah loro. Ya toh. Ana wong kesurupan sing teko gak situk malah tambah rombongan. Wis
Loh, memang sengaja di situ supaya jenengan tetap kondisinya itu tidak terhalang. Itulah maksudnya Allah. Jadi sekarang yang terpenting Allah meletakkan kita di mana? Barometer untuk tidak terhalang cuman satu. Sepanjang mana Anda memegang zikir itu. Hanya itu. Makanya hitung-hitungan Allah dengan hitung-hitungan nafsu tidak sama. Hitungan Allah terhadap Nabi Adam, jikalau kau tidak mendekat buah khuldi dan tidak memakan sekaligus, kau selamanya ada di surga. Khuldi maknanya kekal, Pak. Hitung-hitungan nafsu beda lagi. Adam, jikalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak kekal di surga. Makanya namanya buah khuldi. Khuldi iku kekal. Dunya saisine kemewahan dunya itu memang, Pak, terkesan dijadikan oleh hawa nafsu terasa indah dan selamanya dan menjanjikan. Jangan heran, memang seperti itu. Lah, jadi jenengan dulunya kok ya pas pada waktu dijadikan Allah sebagai orang yang selalu ngaku-ngaku, lalu Gusti Allah menurunkan dinu tauhid, jenengan bisa terima, terus jenengan iki ada keinginan untuk meninggalkan itu, maka itulah cara Allah untuk membersihkan kotoran hati. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Satu kali nggih? Nggih. Oke. Kula Nur Hakim saking Bojong Kabupaten Pekalongan. Nggih. Jadi Tanglek cerita seketik bahwa riyen nate di jak rencang kalih Abah Yai diajari masalah zikir nafi isbat lan tekan siri. Dereng sempat selesai mun ditilariin. Terus awal tahun niki alhamdulillah kula ndelok YouTube kok kenal Gus Mulason. Ngapunten Gus. Terus kok penjabarannya malah luwih komplit tentang nafi isbat, ismudat lan siri. Tapi dereng ngertos tentang sirul asror. Setelah lihat YouTube kok jebul ngoten sirul asror niku tak prakteki secara bertahap, alhamdulillah saat niki kok luwih tentrem, luwih tenang, luwih ketoto atine lan uripe. Nanging ada satu ganjalan yang perlu saya tanyakan. Sing peninggalane Abah Yai kula. Ada satu ya iki masalah dikir napa-napa sing munine rasa kang tapa sakjeroning lak-lakane ingsun. Sejatine urip ingsun lan mati ingsun ngawuri nafas ingsun. Ngapunten Gus, kula butuh penjabaran masalah niku. Kirane cukup semanten, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakjerone raga iku ana nyawa. Sakjerone nyawa iku ana cahaya. Maksude pangrasa, sakjroning pangrasa ana cahaya, sakjroning cahaya ana urip. Saya ulangi, di dalam jasmani ada rohani. Di dalam rohani ada imanul haq yang disebut rasa. Di dalam rasa ada yang disebut cahaya. Di dalam cahaya ada yang disebut sebagai hidup atau wujudnya Allah. Pun saya urai.
pada diri manusia pada umumnya. Secara syar'i itu ada ruh. Yang ruh itu tidak bisa dijangkau oleh kasat mata jasmani. Lah, ruh posisinya itu dari Allah dan dituntut untuk bisa kembali bertemu Allah. Akhirnya ada di situ istilah pengajaran. Pengajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang disebut Risalatut Tauhidiyah. Risalah pengajaran ilmu tauhid untuk mengesahkan pada Allah. Lah, di dalam risalah inilah nanti akan membenarkan iman sampean untuk menjadi iman yang benar yang disebut ihsan. Otomatis jenengan akan dibimbing dan diperjalankan Allah ruh ini lewat rasa. Berbicara tentang rasa tidak bisa terlepas dari sejatinya dzikir. Dzikir yang kami maksud adalah kesadaran kalau diri kita itu tidak wujud. Kalau kehendak bukan kehendak manusia. Apapun itu. Setelah ini terus sampean asah dzikir tersebut, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Inilah yang kumaksud nur ma'rifat. Ketika seseorang sisalik melakukan dzikir tersebut, ada kalanya Allah menghadapkan dua nur. Nur ini bukan Mbak Nur loh ya, bukan Pak Nur. Nur ini cahaya. Satu adalah cahaya disebut nurullah. Cahaya Allah di dalam alam kasaf disebut sebagai kasaf suwari. Hati panjenengan akan diberitahu, diizinkan Allah mengetahui seluruh gaibnya makhluk. Tentang karomah itu tadi yang Bapak tanyakan yang tadi itu. Ada kalanya si salik itu dihadapkan nur yang seperti ini, ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak. Nur yang kedua adalah nur makrifat. Niki nur sejati. Inilah yang kumaksud di dalam rasa itu ada cahaya. Fungsi cahaya ini adalah melepaskan, menghilangkan perkara-perkara yang menggelapkan terhadap ruhaniah jenengan, yaitu isinya makhluk itu dilepas Allah. Sebab gini, Allah akan menyalakan nur makrifat dalam satu hamba manakala hamba itu selalu berzikir datang Gusti Allah. Ketika nur makrifat itu menyala, maka saat itu perkara yang menggelapkan hati Anda terhadap Allah itu Allah sikap, Allah hilangkan. Makanya di dalam nur itu ada urip, ada wujude Gusti Allah. Inilah proses-prosesnya yang harus jenengan ketahui. Setelah itu selanjutnya jenengan lampai atau jalankan di dalam fi kulli akhwalikum, di dalam segala keadaan panjenengan. Sebab sejatine dzikir yang bisa menyalakan nur makrifat ini bisa dilakukan dalam keadaan kondisi berdiri, duduk atau berbaring apapun. Mohon maaf, ning WC boleh. Mohon maaf loh ya. Ning WC di WC saja padahal secara syariat enggak boleh. Kita mengucap Allah, asma Allah enggak boleh. Itulah kau ucapkan. Dzikir yang kau ucapkan, yang ku maksud dzikir yang tidak kau
ucapkan. Sirul asrar itu dirasa. Setelah dirasa baru ainul basyirah bertemu. Setelah bertemu hakul basyirah menyatakan, ya aku iki Allah. Kok di situ jadinya itulah makrifat. Begitulah Bapak Ibu apa malam hari ini yang Allah berikan terhadap kita. Semoga dari berbagai masalah atau berbagai pertanyaan tadi bisa menyentuh dan membuka hati kita untuk menuju kebenaran yang sejatinya. Monggo kita tutup doa ini dengan suratul Fatihah. Yang terpenting ketika saat jenengan membaca suratul Fatihah, hati Anda lepas diri. Lepas diri. Doa apapun silahkan. Apakah doa itu berkenaan dengan dirinya ataukah terhadap anak, keturunan jenengan atau orang lain, silahkan. Yang terpenting hati itu memunculkan bahwasanya yang berkomentar itu semua adalah Allah. Li ghairihim lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.